Jadi begini Pak, kalau Bapak bilang mengajarkan dosa waris, padahal yang mengajarkan itu Paulus, sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris. Terus tadi saya tanya, kalau anak manusia lahir bawa dosa waris, cuman Yesus yang lahir tidak bawa dosa waris, begitu Pak ya? Terus Bapak tadi juga menyinggung-nyinggung bahwa sudah dinubuatkan bahwa Yesus memang harus mati untuk menebus dosa manusia, begitu Pak ya? Itu kan menurut PL Pak ya? Pertanyaan saya, yang menulis PL ini Kristen atau bukan Pak? Silakan Pak. Kristen, silakan. Kristen mana Pak yang nulis Tanakh Pak? Silakan. Tolong diulang. Tanakh. Ini Pak. Ya saya ngerti, kalimatnya saya tidak dengar. Kristen mana yang menulis Tanakh ini Pak? Silakan Pak. Haleluya, salam kemenangan iman buat kita semua dimanapun kita berada. Baru saja kita menyaksikan sebuah rekaman video diskusi lintas agama. Saya tidak tahu persis video panjangnya seperti apa, namun yang saya lihat video yang sudah dipotong dan ada pertanyaan dari pihak muslim. Saudara yang terkasih, masalah dosa warisan saudara, dan sudah dijawab oleh dari pihak Kristen saudara. Saudara yang terkasih, namun saya ingin menyampaikan Yesus Kristus datang bukan untuk mengajarkan dosa warisan. Ratapan 5 ayat 7, bapak-bapak kami yang berbuat dosa, mereka sudah tidak ada lagi dan kami menanggung kedurjanaannya. Dosa warisan itu tetap ada. Dosa keturunan itu tetap ada. Ya, orang tua kita dulu bunuh orang, maka anak cucu menanggung kutukan itu. Orang tua dulu tukang santet, tukang suangi orang, anak cucu akan menanggung dosa itu dan lain-lain. Dosa ini hanya bisa diputuskan oleh kuasa darah Yesus. Jadi Yesus tidak datang mengajarkan dosa warisan. Dan juga Yesus memang lahir tidak bawa dosa warisan, karena dia adalah kudus dan benar. Yesus datang untuk menyelesaikan dosa, karena penyebab orang tidak masuk surga adalah dosa. Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yesus Kristus datang untuk menyelesaikan dosa manusia lewat kematiannya di kayu salib. Darahnya yang kudus itu tertumpah menyucikan semua dosa dari setiap manusia yang percaya kepadanya. 1 Yohanes 3 ayat 5, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Yesus tidak berdosa, tapi dia punya kuasa mengampuni dosa. Cara pengampunan dosa yang ditentukan oleh Allah adalah lewat karya keselamatan, kematian di atas bukit Golgota. Makanya di ayat 7 dari 1 Yohanes 3 menasihatkan kita, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Makanya dia berkata, hati-hati supaya jangan ada orang menyesatkan kita. Siapa yang membuat kebenaran adalah benar. Berbuat kebenaran itu di dalam Yesus Kristus. Kebenaran yang sebenarnya adalah firman Allah di dalam Yesus. Itulah yang kita buat supaya kita beroleh kebenaran atau dibenarkan oleh firman Tuhan, saudara.
Nah, pertanyaan yang berikut, ya, siapa yang menulis Tanak? Nah, Tanak itu artinya kitab-kitab Ibrani, saudara yang terkasih. Ya, saya jujur, saya kurang begitu paham sejarah-sejarah, karena saya tidak sekolah teologi seperti pada umumnya para pendeta-pendeta yang mungkin belajar S1, S2 sampai doktor teologi. Nah, saya cuma hanya duduk di kaki Tuhan dan cuma hanya baca-baca firman Tuhan. Namun saya coba menjawab, ya, berdasarkan catatan-catatan yang ada, saudara yang kekasih, menurut Talmud banyak kandung Tanak yang disusun oleh majelis agung, saudara. Jadi Tanak ini disusun oleh majelis agung, itu selesainya tahun 450 sebelum Masehi, saudara yang terkasih. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi Tanak ini adalah kitab Ibrani, sudah pasti ditulis oleh orang-orang Yahudi. Dan Alkitab ini kan ditulis kurang lebih 40 orang. Dan sudah pasti mereka adalah orang-orang Yahudi. Dan perjanjian baru itu, saudara yang kekasih, yang ditulis, saudaraku, oleh Rasul Matius dan Yohanes, Markus, pendamping Petrus murid Yesus, serta Lukas. Nah, saudara yang terkasih di Tuhan, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi Talmud bahasa Ibrani adalah catatan tentang diskusi para nabi yang berkaitan dengan hukum Yahudi, etika, kebiasaan, dan sejarah. Jadi sekali lagi, Tanak ini disusun oleh majelis agung. Tanak ini adalah kitab Ibrani, sudah pasti ditulis oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang Ibrani. Ya, saya kurang tahu persis karena saya itu tidak terlalu semangat belajar sejarah. Jadi bagi saudara yang paham ini, boleh kasih komentar-komentar yang saudara tahu tentang Tanak, agar orang-orang yang membaca mereka boleh memahami, sehingga mereka boleh mengerti kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus memberkati, dan biarlah kita tetap bersyukur atas anugerah Tuhan. Haleluya.